Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari program studi ilmu keperawatan Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Adapun tujuan saya di sini yaitu menampilkan hasil laporan pendahuluan CCSA 1 keperawatan keluarga. Langsung saja pada pengertian keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakek, atau nenek. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam suatu rumah tangga karena adanya hubungan darah seperti perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing di setiap anggota, dan menciptakan dan mempertahankan suatu budayanya. Langsung saja ke tahap perkembangan keluarga dewasa awal. Tahap ini dapat disingkat atau agak panjang. Tahap ini dapat singkat atau agak panjang tergantung beberapa banyak anak yang ada di dalam rumah atau beberapa banyak anak yang belum menikah dan masih tinggal di rumah. Akan tetapi, tren yang meluas di kalangan dewasa muda umumnya menunda perkawinan, hidup terpisah dan mandiri dalam tatanan hidup mereka sendiri. Fase ini ditandai oleh tahun-tahun puncak perpisahan dari dan oleh anak-anak untuk kehidupan dewasa yang mandiri. Orang tua karena mereka membicarakan anak mereka yang pergi melepaskan 20 tahun peran sebagai orang tua dan kembali pada pasangan perkawinan mereka yang asli. Adapun tugas-tugas perkembangan keluarga pada tahap dewasa awal adalah yang pertama, memperluas lingkaran keluarga terhadap anak dewasa muda. Yang kedua, melanjutkan untuk memperbarui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan. Yang ketiga, membantu orang tua suami dan istri yang sudah menua dan sakit. Adapun masalah-masalah kesehatan pada tahap perkembangan keluarga dewasa ini adalah komunikasi isu antar orang tua dan anak dewasa muda. Yang kedua, masalah transisi peran bagi suami dan istri. Yang ketiga, kedaruratan masalah kesehatan kronik. Yang kelima, perhatian terhadap menopause. Yang keenam itu yang terakhir, efek yang berkaitan dengan minum alkohol, merokok, dan praktek diet yang buruk yang telah berlangsung dalam jangka panjang. Tahap perkembangan keluarga dewasa tengah merupakan tahap masa pertengahan bagi orang tua, dimulai dari anak terakhir meninggalkan rumah sampai berakhir dengan pensiun atau kematian salah satu pasangan. Tahap ini biasanya dimulai ketika orang tua memasuki usia 45 sampai 55 tahun dan berakhir dengan pensiunnya pasangan biasanya 16 sampai 18 tahun kemudian. Biasanya pasangan baru di tahun-tahun pertengahan mereka merupakan keluarga inti, walau tetap berinteraksi dengan orang tua lansia mereka dan dengan anggota keluarga lain dari keluarga asalnya. Tugas perkembangan keluarga menurut Friedman pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan. Yang kedua, mempertahankan kepuasan dan hubungan yang bermakna antara orang tua yang telah menua dan anak mereka. Yang ketiga yaitu memperkuat hubungan perkawinan. Saat ini pasangan benar-benar sendirian setelah beberapa tahun dikelilingi oleh anggota keluarga lain dan beberapa hubungan. Walaupun tampak sebagai kelegaan yang disambut baik, masa ini merupakan masa yang sulit bagi banyak pasangan untuk berhubungan satu sama lain sebagai pasangan baru dan bukan sebagai orang tua.
Adapun masalah-masalah kesehatan pada keluarga dewasa tengah ini yaitu yang pertama, kebutuhan promosi kesehatan, istirahat yang cukup, kegiatan waktu luang dan tidur, nutrisi yang baik, program olahraga yang teratur, pengurangan berat badan hingga berat badan yang optimal, dan juga berhenti merokok, berhenti atau mengurangi penggunaan alkohol, pemeriksaan screening kesehatan preventif. Yang kedua, perhatikan hubungan perkawinan. Yang ketiga, komunikasi dan hubungan dengan anak-anak, ipar, cucu, orang tua yang telah menua. Yang terakhir, perhatikan pemberi asuhan, membantu dalam mengasuh orang tua yang lansia atau tidak berdaya. Tahap perkembangan keluarga akhir atau lanjut usia. Tahap perkembangan keluarga usia lanjut atau tahap terakhir siklus kehidupan keluarga yang dimulai ketika salah satu keluarga atau kedua pasangan memasuki masa pensiun, sampai salah satu pasangan meninggal dan berakhir ketika kedua pasangan meninggal. Persepsi terhadap siklus kehidupan ini sangat berbeda dengan keluarga lanjut usia. Beberapa orang merasa menyedihkan, sementara yang lain merasakan hal ini merupakan tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka. Banyak dari mereka yang tergantung dari sumber-sumber finansial yang adekuat. Beberapa macam stresor atau kehilangan yang dialami oleh mayoritas lansia dan pasangan yang mengacaukan transisi peran mereka. Hal ini yaitu yang pertama itu ekonomi menyesuaikan terhadap ketergantungan ekonomi. Contohnya ketergantungan pada keluarga atau subsidi pemerintah. Yang kedua yaitu perumahan, saling pindah tempat tinggal yang lebih kecil dan kemudian dipaksa pindah ke tatanan institusi. Yang ketiga, sosial, kehilangan atau kematian saudara, teman-teman, dan pasangan. Selanjutnya pekerjaan, keharusan pensiun dan hilangnya peran dalam pekerjaan dan perasaan produktivitas. Yang selanjutnya kesehatan, menurunnya fungsi fisik, mental, dan kognitif, memberikan perawatan bagi pasangan yang kurang sehat. Orang yang lebih tua mengalami masalah dalam berbagai aktivitas hidup sehari-hari, termasuk mandi, berpakaian, makan, ke toilet. Masalah-masalah ini, kemampuan orang tua yang lebih tua sering berdampak terhadap hidup mandiri, karena penurunan fungsional di mana semua mempengaruhi kualitas hidup individu. Tugas-tugas perkembangan keluarga dewasa akhir atau usia lanjut yaitu yang pertama itu untuk mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Orang tua yang tinggal di rumah sendiri biasanya mempunyai penyesuaian diri yang baik daripada tinggal bersama anaknya. Yang kedua, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun. Ketika pensiun, terjadi penurunan pendapatan secara tajam, dan seiring dengan berlalunya tahun, pendapatan pun semakin menurun dan semakin tidak memadai karena terus naiknya biaya hidup dan terkurasnya tabungan. Lansia lebih banyak menghabiskan uang untuk perawatan kesehatan sehingga perlu menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatannya. Yang ketiga, mempertahankan hubungan perkawinan. Perkawinan yang dirasakan memuaskan dalam tahun-tahun berikutnya biasanya mempunyai sejarah positif yang panjang dan sebaiknya riset membuktikan bahwa perkawinan mempunyai kontribusi yang besar bagi moral aktivitas yang berlangsung oleh kedua pasangan lansia. Yang keempat, menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan. Lansia umumnya menyadari bahwa kematian merupakan proses kehidupan yang normal. Akan tetapi, kematian pasangan merupakan
hal-hal yang sulit untuk diadaptasi. Kehilangan merupakan hal yang paling traumatis bagi lansia dan mampu melunturkan semua dukungan meskipun anak-anak telah mengisi kekosongannya. Mempertahankan ikatan keluarga antar generasi. Yang kelima yaitu mempertahankan ikatan keluarga antar generasi. Meskipun ada suatu kecenderungan bagi lansia untuk menjauhkan diri dari hubungan sosial, keluarga tetap menjadi fokus interaksi sosial lansia dan sumber utama dukungan sosial. Nah, yang keenam, meneruskan untuk memahami ekstensi mereka atau penelahan dan integrasi hidup. Merupakan aktivitas yang vital dan umum dilakukan oleh lansia karena aktivitas ini menggambarkan suatu penelahan sentral kehidupan. Aktivitas ini dipandang sebagai tugas perkembangan tipe kognitif. Hal penting dari aktivitas ini terletak pada fakta bahwa penelan kehidupan memudahkan penyesuaian terhadap situasi-situasi yang sulit dan memberikan pandangan terhadap kejadian masa lalu. Adapun masalah-masalah kesehatan pada tahap keluarga dewasa akhir, yaitu yang pertama itu disabilitas difungsional meningkat. Yang kedua, gangguan mobilitas. Yang ketiga, penyakit kronik. Yang keempat, kekuatan dan fungsi otot menghilang. Yang kelima, layanan perawatan dalam jangka panjang. Yang keenam, memberikan asuhan. Yang ketujuh, isolasi sosial. Yang kedelapan, berduka atau depresi. Yang terakhir yaitu gangguan kognitif. Kita masuk pada pengkajian keperawatan keluarga. Fasilitas Yankes itu di Medika. Nama perawat yang mengkaji saya sendiri, Nur Hikmah. Di situ sudah tertata no registernya yaitu 657323. Tanggal pengkajian yaitu tanggal 30 Juni 2021. Nama kepala keluarga yaitu Tuan M yang beralamat di Jalan Meranti, Labu Baru Timur dengan nomor HP yang sudah tertara, yang beragama Islam dengan suku Melayu. Adapun bahasa sehari-hari yang mereka pakai yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jarak Yankes terdekat yaitu kurang lebih dari 5 km dari rumahnya. Alat transportasi yang digunakan oleh keluarga yaitu mobil. Data anggota keluarganya, Tuan M, hubungan dengan kakaknya itu kepala keluarga, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Melayu, pendidikan terakhir sarjana ekonomi. Pekerjaan saat ini yaitu PNS, status gizi atau TB, BB, dan BM-nya itu sudah tertara. TB 164 cm dan BB 70 kg. Dan tekanan darah 175 per 100, nadi 92 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, status imunisasi dasar sudah lupa, alat bantu protes tidak ada, dan Nyonya N juga sebagai istri, usia 48 tahun, perempuan, Melayu, SMA, pekerjaan IRT, TB sudah tertara dan TTF-nya sudah lengkap. Status imunisasi dasar sudah lupa, alat bantu protes tidak ada. Lalu ada anak P, anak yang pertama yaitu 22 tahun,
perempuan, suku Melayu, tamat kuliah, belum bekerja, tinggi badan 159 cm, BB 52 kg, dan TTF-nya sudah tertara. Status imunisasi dasar sudah lupa. Alat bantu protes tidak ada. Lalu anak R, anak yang kedua, usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Melayu, dan pendidikan terakhir yaitu kuliah. Pekerjaan saat ini sebagai siswa. Status gizi sudah tertara, TB 160 cm, BB 53 kg. TTF-nya sudah tertara. Status imunisasi dasar sudah lupa dan tidak ada. Lanjut. Penampilan Tuan M, pakaian rapi bersih, rambut tampak beruban, dan Nyonya N, pakaian rapi dan rambut bersih, rambut panjang terikat. Anak P, pakaian rapi dan bersih, rambut hitam dan panjang. Anak R, pakaian kurang rapi dan bersih. Status kesehatannya pada Tuan M kurang sehat, Nyonya N sehat, anak P sehat, anak R sehat. Tuan M hipertensi, Nyonya N ada gejala asma, anak P tidak ada, anak R tidak ada. Tuan M yaitu analisis masalah kesehatan individu. Tuan M itu merokok ya, Nyonya N tidak ada, anak P tidak ada masalah, anak R itu merokok dan mengonsumsi alkohol. Data pengkajian individu yang sakit yaitu rumah dan sanitasi lingkungan. Kondisi rumah, jenis bangunan permanen, atap bangunan menggunakan genteng, lantai dari keramik, terdiri dari 3 kamar tidur, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, ruangan tertata rapi dan bersih. Ventilasinya cukup karena memiliki beberapa jendela di setiap ruangannya. Lalu pencahayaan rumah, karena pencahayaan rumahnya baik karena pengaturan dan tata letak lampu tersusun dengan pencahayaan yang baik di setiap ruangan. Saluran buang limbahnya itu baik karena terdapat selokan di belakang rumah yang terhubung dengan tetangga sebagai saluran. Sumber air bersih sehat. Keluarga menggunakan sumber air dari PDAM. Jamban memenuhi syarat, ya. Jamban keluarga memenuhi syarat, di mana termasuk jamban sehat, di mana jamban yang digunakan adalah jamban jongkok, jamban milik sendiri di rumahnya. Tempat sampah, ya, bagus. Keluarga menggunakan tempat sampah tertutup yang diambil 2 hari sekali oleh petugas kebersihan. PHBS di rumah, jika ada gunung persalinan ditolong. Tidak ada. Jika ada ibu nifas, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tidak ada ibu nifas. Jika ada bayi yang memberi ASI eksekusi, tidak ada bayi. Jika ada balita, menimbang balita tiap bulan. Tidak ada balita. Menggunakan air bersih untuk makan dan minum, ya. Keluarga menggunakan air bersih untuk makan dan minum. Dan keluarga menggunakan air bersih untuk kebersihan diri mereka, ya. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, iya. Melakukan pembuangan sampah pada tempatnya, iya. Menjaga lingkungan rumah tampak bersih, iya.
mengonsumsi lauk dan pauk tiap hari. Ia menggunakan jamban sehat. Ia memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Ia. Nah, jadi di sini ada ya iya atau tidaknya. Yang tidak itu tentang ibu nifas, ada atau tidaknya bayi, ada tidaknya balita. Sini udah ada iya atau tidak. Yang di dalam kurung adalah jawabannya. Makan buah dan sayur setiap hari ya. Keluarga Tuan N memang makan buah dan sayur setiap hari. Melakukan aktivitas fisik setiap hari tidak, karena keluarga tersebut kurang berolahraga. Tidak merokok di dalam rumah. Terkadang mereka merokok di dalam rumah, khususnya dengan Tuan N. Kemampuan keluarga melakukan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan anggota keluarga. Adakah perhatian ini pertanyaan-pertanyaan? Sudah kita jawab. Adakah perhatian keluarga kepada anggota yang menderita sakit? Ada. Jawabannya ada. Setiap anggota keluarga yang sakit, tetapi Nyonya N, mohon maaf tadi Tuan M ya. Tetapi Nyonya M tidak membatasi garam dalam masakannya karena suaminya terlihat baik-baik saja. Yang kedua, apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarga? Ya, anggota keluarga itu tahu, khususnya untuk Nyonya N. Lalu yang ketiga, apakah keluarga mengetahui penyebab masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarganya? Ya, Nyonya N mengetahui masalah kesehatan keluarganya, tapi tidak terlalu khawatir karena Tuan M terlihat biasa-biasa aja, sehat-sehat aja. Yang kelima, apakah keluarga mengetahui akibat masalah kesehatan yang dialami anggota dalam keluarga bila tidak diobati? Ya. Atau dirawat? Iya, jawabannya iya. Yang keenam, pada siapa keluarga bisa mengali informasi tentang masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga? Jawabannya pada tenaga kesehatan. Yang ketujuh, keyakinan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya. Jawabannya tidak terpikir. Yang kedelapan, apakah keluarga melakukan upaya peningkatan kesehatan yang dialami anggota keluarga secara aktif? Jawabannya tidak. Keluarga tidak menjaga makanannya, jarang melakukan olahraga, dan mengecek kesehatannya secara rutin ke puskesmas kesehatan atau ke pelayanan kesehatan. Yang kesembilan yaitu, apakah keluarga mengetahui kebutuhan pengobatan masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya? Jawabannya tidak. Keluarga tahu tentang penyakit yang diderita anggota keluarga, tetapi tidak rutin mengonsumsi obat. Yang ke-10 yaitu, apakah keluarga dapat melakukan cara merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan yang dialaminya? Jawabannya itu tidak. Keluarga kurang memahami cara merawat anggota keluarganya yang sedang sakit karena tidak rutin mengonsumsi obat dan munculnya penyakit sehingga menjadi pemicu penyakit tersebut. Mohon maaf, itu yang jawaban nomor 11. Apakah keluarga dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan yang dialami anggota keluarganya? Tidak dapat mencegah masalah kesehatan yang dialami oleh keluarganya karena masih mengonsumsi makanan yang menjadi pemicu munculnya penyakit tersebut. Yang nomor 12, apakah keluarga mampu menggali dan memanfaatkan sumber di masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan anggota keluarganya? Tidak. Karena keluarga
tidak membatasi garam di dalam masakan. Keluarga tidak melakukan pemeriksaan secara rutin ke pelayanan kesehatan. Adapun kriteria kemandirian keluarga yaitu yang pertama menerima petugas puskesmas. Kedua yaitu menerima Yankes sesuai rencana. Yang ketiga menyatakan masalah kesehatan secara benar, memanfaatkan vaskes sesuai anjuran, melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran, melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif, melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Adapun kesimpulannya yaitu kemandirian 1 jika memenuhi kriteria 1 dan 2, kemandirian 2 jika memenuhi kriteria 1 sampai dengan 5, kemandirian 3 jika memenuhi kriteria 1 sampai dengan 6, kemandirian 6 jika memenuhi kriteria 1 sampai dengan 7. Adapun data pengkajian individu yang sakit, kesadaran umumnya komponentris, TCS, TD 170/100 mmHg, pernapasan 2 kali per menit, 20 kali per menit, suhu 36/5 derajat Celcius, nadi 92 kali per menit. Perkemihan, sirkulasi cairan tidak ada, perkemihan tidak ada, pernapasan ada. Ini sudah dilampirkan. Baiklah, langsung saja ke keterangan tambahan terkait individu. Yang pertama, Tuan mengeluh sering sakit kepala dan tengkuk. Nyonya N mengaku bahwa yang jadi pikiran dari suaminya adalah anak R yang sering melawan dan bergaul dengan teman-teman yang tidak baik atau kurang baik. Nyonya N mengatakan bahwa takut anaknya terjerumus ke penyalahgunaan obat-obatan. Data penunjang medis individu yang sakit itu tidak ada, laboratorium tidak ada, radiologi tidak ada, EKG tidak ada, USG tidak ada. Adapun diagnosa keperawatan yang saya angkat yang pertama itu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Diagnosa subjektifnya, Tuan M mengeluh sering sakit kepala dan tengkuk. Tuan M mengaku tidak rutin mengonsumsi obat antihipertensi. Tuan M mengatakan tidak memiliki hobi berolahraga. Nyonya N mengatakan tahu tentang penyakit hipertensi yang diderita suaminya tetapi tidak mengkhawatirkan karena Tuan M terlihat sehat-sehat saja. Adapun data objektifnya yaitu tekanan darah Tuan M 175/100 mmHg, nadi 92 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Adapun diagnosa keduanya defisit pengetahuan. Diagnosa subjektifnya, Tuan M mengaku tidak rutin mengonsumsi obat antihipertensi. Tuan M mengonsumsi obat bila gejala kambuh. Nyonya N didapatkan kebiasaan makan keluarga adalah masakan yang pedas, bersantan, dan berminyak. Nyonya N tidak membatasi garam di masakannya. Nyonya N mengatakan tahu tentang hipertensi yang diderita suami tetapi tidak mengkhawatirkannya karena Tuan M terlihat sehat-sehat saja. Adapun data objektifnya yaitu tekanan darah 172/100 mmHg. Yang mengetahui nama koordinator Nurse Stephanie Dwiguna M. Nurse.
scoring masalah keperawatan keluarga. Yang pertama itu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga, sifat masalah, tidak atau kurang sehat, ancaman kesehatan, krisis atau keadaan sejahtera. Itu ada skornya 3, 2, 1. Kami memilih 1, lalu kita hitung. Pembenarannya itu keluarga menunjukkan masalah kesehatan kurang sehat. Tuan M menderita penyakit hipertensi. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah. Adapun nilai skornya 0, 1, dan 2. Dan bobotnya 2. Lalu kita hitung adapun pembenarannya, sumber daya dana keluarga mendukung tersedia, tetapi pengetahuan yang keluarga miliki kurang terkait hipertensi. Kriteria potensi masalah dapat dicegah yaitu tinggi cukup rendah 3, 2, 1, bobotnya 2. Lalu kita jumlahkan, membantu keluarga memisahkan. Yang keempat, menonjolnya masalah. Pembenarannya, keluarga mengatakan ada masalah perlu segera ditangani. Dan total 4,6 setelah dijumlahkan semua scoringnya. Yang kedua, defisit pengetahuan. Sifat masalahnya dan skornya sudah tertara. Bobot 1, perhitungan sudah. Scoring 1, Nyonya N tidak membatasi garam pada masakannya. Kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah, hanya sebagian tidak dapat. 210 dan bobotnya 2. Adapun perhitungannya, scoring 2, masalah dapat diubah dengan mudah dengan cara memberikan penyuluhan tentang penyakit yang dialami oleh Tuan F. Potensi masalah dapat dicegah tinggi cukup rendah 3, 2, 1, bobot 1. Dan perhitungannya, nilai scoring, masalah cukup pelik karena butuh waktu agar keluarga memahami tentang hipertensi dan tanda gejalanya. Menonjolnya masalah berat harus segera ditangani, ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani, masalah tidak dirasakan. Ambil bobot 1, lalu dihitung dan dapat hasil dari scoringnya. Pembenarannya ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani. Adapun intervensi keperawatan keluarga, diagnosa pertama, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Tujuannya, setelah dilakukan 2 kali kunjungan, diharapkan manajemen kesehatan keluarga teratasi dengan kriteria hasil pendidikan kesehatan. Klien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit. Klien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh perawat. Intervensinya, yang pertama, kaji tingkat pengetahuan pasien dan keluarga terkait dengan proses penyakit yang spesifik. Yang kedua, berikan edukasi pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala serta pencegahannya. Yang kedua, diagnosa 2, defisit pengetahuan. Tujuannya adalah setelah dilakukan 2 kali kunjungan, diharapkan pasien dan keluarga menunjukkan pengetahuannya tentang proses penyakit. Yang pertama, dengan kriteria hasil, yang pertama, pasien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, prognosis, dan program. Pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang dijelaskan secara benar. Yang ketiga, pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh perawat. Adapun intervensinya, kaji tingkat pengetahuan pasien dan keluarga. Yang kedua, identifikasi kemungkinan penyebab. Yang ketiga, diskusikan dengan keluarga tentang keputusan untuk merawat anggota yang sakit. Yang keempat, jelaskan makanan yang harus dikonsumsi oleh keluarga atau pasien.
Baiklah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada laporan pendahuluan CCSA 1 saya yang berjudul keperawatan keluarga pada anak dewasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurse Stefani Dwiguna M. Nurse selaku dosen pembimbing saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini dan dalam pengetikan pendahuluannya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.